tanggapan Ustadz Faris ini sama dengan Gus Hajir juga. Itu mutar lagi, sebut lagi nama ulama fulan Imam Ahmad bin Hanbal ini anaknya Imam. Kami tahu Ustadz itu. Tapi bukan itu pertanyaan saya. Antum mengatakan tidak harus secara sharih. Loh, Allah perintahkan fa in tanaza'tum fi syai' farudduhu ila Allah war Rasul. Saya sudah sebutkan tadi 7 riwayat yang disebutkan oleh Imam Abu Ja'far At-Tabari. Antum bilang enggak harus secara sahih. Antum mau ikut Al-Qur'an atau ikut siapa ini? Ikut siapa? Ikut siapa? Satu lagi siapa? Bandingan siapa? Enggak, saya tanya, antum mau ikut Al-Qur'an atau mau ikut siapa gitu. Jadi kan saya sudah sebutkan tadi, adat kita dalam berselisih itu Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 59. Kalau kalian berselisih dalam satu perkara, maka farudduhu ilallahi war Rasul. Kembalikan kepada Allah dan Rasul. Saya bisa bacakan ini tabarruk, ucapan-ucapan ulama yang melarang menyentuh kubur segala macam, panjang. Bukan di sini tempatnya kita merincikan itu. Saya juga bisa baca, tapi bukan itu poin. Kita pengen poinnya apa? Gus Hajir baca ini ulama begini, nama-nama ulama, nama-nama kitab. Sama diulangi lagi oleh Ustadz Faris. Poinnya apa? Saya tanya, kita kembali kepada An-Nisa ayat 59, farudduhu ilallahi war Rasul. Kembalikan kepada Allah dan Rasul, kembalikan kepada Al-Qur'an atau kembalikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu hadisnya yang sahih. Itu yang kita tekankan tadi. Kemudian kata Ustaz Faris, ya kalau begitu mana dalil ya, larangan bertabaruk di kuburan orang soleh? Allahu Akbar. Terbalik Ustaz. Justru yang kita tahu itu dalilnya mana? Sekarang saya tanya, coba afwan Ustaz, bertabaruk di kuburan orang soleh itu ibadah atau bukan? Kalau bukan selesai, nggak usah kita diskusi. Secara tidak langsung kalian mengakui itu ibadah. Kalau itu ibadah, saya minta dalil dari Al-Quran atau hadis Nabi Muhammad SAW yang sahih. Itu yang saya minta Ustaz, nggak ada lain. Siapa yang perintahkan saya begitu? Al-Quran yang perintahkan. Surat An-Nisa ayat 59. Gak mungkin kita mau bantah itu ayat. Sekali lagi saya tolong fokus ya, jangan putar lagi. Nanti antum bawakan lagi imam fulan. Betul, kalau beda pendapat kembali ke Quran dan hadis. Jangan mutar ke sana kemari. Maka kita bertanya, ketika ulama membolehkan bertawassul, Wahabi menuntut kembalikan Quran ke Quran dan hadis. Kalau ulama yang membolehkan tawassul tidak bisa mengembalikan ke Quran dan hadis, ini masalah. Maka kita juga bertanya kepada Wahabi yang membuat peraturan, jika Nabi tak bikin, tak boleh kita bikin. Ini juga tolong kembalikan ke Quran dan hadis. Kalau ada ayatnya, kira-kira surat apa, ayat berapa? Kalau ada hadisnya, kita juga tanya riwayat siapa. Karena agama telah sempurna. Sebab orang-orang yang bertawassul mengikuti ulama yang membolehkan tawassul. Wahabi minta kembalikan ke Quran dan hadis. Begitu juga Wahabi yang mengikuti peraturan, jika Nabi tak boleh dan jika Nabi tak bikin, tak boleh kita bikin. Maka kita juga menuntut tolong kembalikan ke Quran dan hadis supaya terang benderang siapa yang ikut Quran, siapa yang ikut hadis, siapa yang di luar Quran dan hadis. Kalau Wahabi juga tidak bisa menunjukkan Quran dan hadisnya, jika Nabi tak bikin, tak boleh kita bikin, apa bedanya dengan orang yang tawassul? Gitu loh.